Susunan acara wisuda Program Studi Diploma 3 Kebidanan Angkatan ke-14, Program Studi Profesi Bidan Angkatan kedua, dan Sarjana Farmasi Angkatan pertama, Stikes Ashifa Kisaran. Burung merpati si burung dara, mencari makan menembus awan. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Tari persembahan ini sebagai ungkapan selamat datang serta terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam acara Wisuda Program Studi Diploma 3 Kebidanan Angkatan ke-14, Profesi Bidan Angkatan kedua, dan Sarjana Farmasi Angkatan pertama, Stikes Ashifa Kisaran.
menambah hikmatnya acara ini, pembacaan doa oleh Bapak Haji Zulhaidir Pinayungan SAG SPDI. Kepada Bapak kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami agungkan nama kebesaran-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan atas karunia-Mu. Engkau penentu segala kejadian. Kami semua makhluk lemah ciptaan, dengan hati khusyuk penuh harap, menyampaikan doa dan harapan pada acara sidang senat terbuka wisuda D3 Kebidanan, S1 Farmasi dan Pendidikan Profesi Bidan tahun akademik 2022-2023 Stikes Asipa Kisaran. Semoga berharap curahan rahmat dan keridhaan. Ya Allah, Ya Aziz, Tuhan yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk mengembangkan tanggung jawab profesi tenaga medis, sehingga ketika mereka mengabdikan diri kepada masyarakat, memiliki komitmen yang kuat menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan betul-betul bertanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab terhadap diri dan profesinya, akan tetapi bertanggung jawab juga kepada Tuhan. Ya Allah, Ya Alim, Engkau yang Maha mengetahui. Jadikanlah para mahasiswa Stikes itu memiliki semangat untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri dalam menghadapi persaingan di masa-masa mendatang. Tumbuhkan kesadaran pada diri mereka untuk memberikan pelayanan sepenuh hati dengan iringan senyuman dan keramahan. Sungguh kami menyadari semakin banyak tenaga medis profesional yang dibekali dengan kemampuan yang mumpuni, maka akan semakin mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Ya Allah, Ya Sami'ud Du'a, Engkau Maha mendengar. Kami sadar begitu banyak nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Sungguh kami tak sanggup untuk menghitungnya. Namun demikian kami masih terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan yang tiada kami sadari. Oleh karenanya ya Allah, dengan asma-Mu yang Maha Pengampun, kami memohon ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara. Barisan prosesi masuki ruang sidang upacara.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, Sabtu 27 Januari 2024, kita masih diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara wisuda ini. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Andus Saiful Anwar Matonda, MA, PhD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Bapak Haji Purwanto Sindik, Skepners MKM. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Susi Armaya Tanjung ST. Ketua Aptisi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SEMM. Pimpinan Lahan Praktek Stikes Ashifa Kisaran, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik se-Kabupaten Asahan, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Asahan, Ketua Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran, Ibu Dr. Hajah Masdalifah Pasaribu, Skepners SKM MKes, Bendahara Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran, Bapak Kevin Humala Sakti Siregar SM MKM. Sekretaris Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran, Bapak Haji Husnan Effendi Pasaribu. Ketua Stikes Ashifa Kisaran, Ibu Bidan Ustifina Hasanah Hasibuan SST MKes MK. Kepala SMK Swasta Ashifa Kisaran, Bapak Rahmat Ferdiansyah SM. Ketua IBI Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua IBI Cabang Kabupaten Asahan, Ibu Bidan Elida Hanum SM. Ketua Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Asahan, Ibu Yesi Yulianti SSI APT. Bapak Ibu rohaniawan yang kami muliakan, Bapak Ibu orang tua wali wisudawati serta undangan yang hadir pada hari ini, serta para wisudawati yang kami banggakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami hormati,
Sidang Senat Terbuka Program Studi Diploma 3 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, dan Sarjana Farmasi Stikes Ashifa Kisaran segera dimulai. Kami mohon kesediaan Ibu Pimpinan Sidang untuk membuka sidang secara resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 27 Januari 2024, sidang Senat terbuka Stikes Ashifa Kisaran dengan acara tunggal wisuda program studi Diploma 3 Kebidanan, program studi profesi bidan, dan sarjana farmasi Stikes Ashifa Kisaran dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara demi acara. Sambutan dan laporan pendidikan oleh Ketua Stikes Ashifa Kisaran kepada Ibu Bidan Ustifina Hasanah Pas Hasibuan SST MKes MK. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Saiful Anwar Matondang, MA PhD, Bapak Ketua Aptisi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SEMM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Haji Purwanto Siddiq, Eskepners MKM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Susi Armaya Tanjung ST, Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran, Ibu Dr. Haja Masdali Papasaribu, Eskepners SKMMKes, Bapak Sekretaris Yayasan, Bapak Hustan Effendi, Bapak Bendahara Yayasan, Bapak Kevin Kumala Sakti Siregar, SMMKM, serta Ibu Ketua IBI Cabang Kabupaten Asahan, Ibu Elida Hanum, Eskep, Bapak Al-Ustadz yang kami muliakan, beserta Ibu para rohaniawan, Ketua PAVI Cabang Kabupaten Asahan, Ketua Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Asahan, Ibu Yesi Yulianti SSI APT, Kepala Sekolah SMK Ashifa Kisaran, Bapak Rahmat Ferdiansa SM, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Asahan, Pimpinan Lahan Praktek. Hari ini hadir Bapak Direktur Rumah Sakit Setiausaha, Bapak Dr. Siddiq MKM. Kemudian yang sangat kami banggakan, para wisudawati yang kami sayangi yang hari ini akan kita wisudakan, serta kami muliakan para orang tua wali, suami wisudawan dan wisudawati yang hadir pada hari ini. Pertama-tama yang paling utama mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa dapat hadir mengikuti acara wisuda gelombang kedua di ruangan yang berbahagia ini. Beserta salawat dan salam sama-sama kita hadirkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang beragama Islam menjadi umatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya akan melaporkan terkait proses pembelajaran mahasiswa Stikes Ashifa Kisaran, di mana yang hari ini diwisuda adalah program studi Diploma 3 Kebidanan, sejumlah 33 orang yang mengikuti perkuliahan selama 3 tahun atau sebanyak 6 semester, di mana proses ujian dilaksanakan dengan menggunakan metode UTS dan UAS, dan hari ini anak-anak semuanya sudah dalam kondisi yudisium dan siap dilantik menjadi wisudawati. Kemudian untuk program studi sarjana farmasi panjang masa studi selama 4 tahun dengan memiliki 8 semester, proses ujian akhir
mahasiswa dimulai dengan UTS dan UAS, dan hari ini mahasiswa sebanyak 17 orang angkatan pertama akan siap untuk melaksanakan wisuda. Begitu pula dengan mahasiswa profesi kebidanan dan sarjana kebidanan yang mengikuti wisuda untuk kegiatan gelombang kedua pada hari ini. Tentunya ini tidak lepas dari ucapan terima kasih saya kepada orang tua yang hari ini hadir mengikuti wisuda, telah mempercayakan anak-anak tercintanya untuk menjadi peserta didik melanjutkan perguruan tingginya di Stikes Asifa Kisaran, di mana Stikes Asifa Kisaran ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang berada di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dengan memiliki 4 program studi, yaitu program studi Diploma 3 Kebidanan, Sarjana Kebidanan, Sarjana Farmasi, dan Pendidikan Profesi Bidan. Dan alhamdulillah seluruh program studi sudah terakreditasi LAMPTKes. Namun tanpa dukungan dan bimbingan dari Bapak Kepala Lembaga Layanan Tinggi yang hari ini hadir, Bapak Ketua, alhamdulillah Bapak Profesor Dr. Andes Haji Bapak Matondang kita bilangnya hari ini, Bapak Kepala Lembaga hadir langsung ini membuktikan bahwasannya pemerataan perhatian untuk PTS bukan hanya terlaksana di Sumatera Utara Pusat atau yang dekat dengan kantor pusat, tapi juga ke kabupaten ataupun daerah. Boleh tepuk tangan kepada Bapak Kepala Lembaga. Hal ini tidak lepas terus Bapak Kepala Lembaga memberikan bimbingan, arahan, serta semangat untuk perguruan tinggi terus melakukan inovasi, perubahan, tentu saja bukan hanya dalam bentuk semangat, tapi juga dalam bentuk bimbingan dan arahan. Sehingga seluruh program studi kita terakreditasi LAMPTKes dan segera akan menyusul perubahan akreditasi di tahun ini. Dan tentunya saya melaporkan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk 4 tahun terakhir kami Stikes Asifa Kisaran mengalami peningkatan jumlah animo mahasiswa, sehingga saat ini total keseluruhan mahasiswa kita untuk tahun ajaran 2022-2023 itu sebanyak 729 orang. Jumlah mahasiswa ini juga disertai dengan sebaran asal dari mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita bukan hanya berasal dari Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, dan Batu Barat, tapi juga sampai dengan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi, dan Kalimantan. Ini tentunya berkat dukungan, doa, dan peran serta orang tua dan anak-anak yang terus menyebarkan keberadaan Stikes Asifa Kisaran, sehingga selalu meningkat animo dari kepercayaan masyarakat untuk bersekolah di Stikes Asifa Kisaran. Tentunya ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ketua APSI Sumatera Utara yang hari ini turut hadir langsung tenaga kesehatan untuk ciut untuk melanjutkan ke tenaga kesehatan. Kenapa? Karena takut menghadapi uji kompetensi. Uji kompetensi ini menjadi suatu momok yang sangat menakutkan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Stikes Asifa Kisaran berkomitmen untuk terus menjaga mutu lulusan. Alhamdulillah tahun ini kita meluluskan 100% uji kompetensi nasional. Dan untuk program studi profesi kebidanan dari angkatan pertama kita selalu menjaga komitmen. Dengan banyaknya jumlah mahasiswa, kita berhasil meluluskan sebanyak selalu di atas 95%. Tentunya angka ini terus akan kami pertahankan dengan selalu menjaga kualitas mutu dari pendidikan, bukan hanya dari segi akademik tapi juga berdasarkan non-akademik, sehingga minat bakat mahasiswa terus akan kita kembangkan dan terus akan kita salurkan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Yayasan Pendidikan Asifa Kisaran, Ibu Ketua Yayasan Ibu Dr. Haja Mas Dali Papasaribu, SKM Eskepners MKes. Tanpa dukungan, semangat dari beliau, tentunya peningkatan yang telah kami terima tadi terus mendapatkan dukungan dari Ibu Ketua Yayasan, baik dukungan dari terus mengembangkan pendidikan dosen
dengan terus mengirimkan dosen yang melanjutkan pendidikan baik itu untuk linearitas, magister, profesi sampai ke program doktoral. Karena ini merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan mutu di perguruan tinggi. Selain itu juga Stikes Asifa Kisaran saat ini terus membenahi diri untuk mengembangkan sarana dan prasarana baik dari segi tempat pendidikan, tempat asrama dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini saya mengumumkan beberapa minggu lalu, tepatnya tanggal 15 Januari 2024, Bapak Kepala Lembaga Layanan Tinggi Sumatera Utara melakukan kegiatan penganugerahan dalam bidang kerjasama dan penjaminan mutu. Alhamdulillah Stikes Asifa Kisaran mendapatkan peringkat terbaik untuk perjanjian kerjasama, peringkat terbaik 1 dalam kategori penetapan dengan standar mutu, penjaminan mutu, peringkat pertama dalam peningkatan standar, dan peningkatan kedua untuk pelaksanaan konsistensi standar mutu. Tentunya Bapak Ibu, ini terus akan kami tingkatkan karena indikator ini menjadi indikator penting untuk selalu menjamin mutu dari segala proses yang berjalan di pendidikan, terutama Stikes Asifa Kisaran. Namun itu tidak menjadi puas karena tentunya ada beberapa indikator lagi yang harus kami capai, termasuk adanya tugas menjalankan 8 indikator utama Kementerian Kebudayaan dan terus mengaplikasikan Kampus Merdeka Belajar atau MBKM, tentunya tetap terus dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Lembaga Tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang hadir karena hari ini saya akan mengumumkan anak-anak tercinta yang akan mendapatkan posisi terbaik 3. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak baik. Seluruhnya yang lulus dari Stikes Asifa Kisaran adalah mahasiswi terbaik, mahasiswa terbaik. Tidak ada yang tidak terbaik. Tapi izinkan saya mengumumkan 3 yang teratas. Nantinya yang saya umumkan namanya boleh berdiri di tempat, tidak maju ke depan. Lulusan terbaik 3 program studi diploma 3 kebidanan atas nama Dinda Nur Afni dengan indeks prestasi 3,77. Lulusan terbaik 2 atas nama Wida Afrida Nasution dengan indeks prestasi 3,78. Lulusan terbaik pertama Widya Suryani Tripasya dengan indeks prestasi 3,79. Dilanjutkan dengan program studi sarjana farmasi. Lulusan terbaik ketiga atas nama Riwandini dengan indeks prestasi 3,77. Lulusan terbaik kedua atas nama Hardiansyah dengan indeks prestasi 3,87. Lulusan terbaik pertama atas nama Rati Kumaladewi dengan indeks prestasi 3,85. Anak-anak ibu tersayang yang hari ini sudah mendapatkan terbaik, saya ucapkan selamat dan terus berprestasi sampai dengan jenjang selanjutnya, karena langkah yang dimulaikan dari dengan pemindahan atribut hari ini adalah memulainya langkah baru di dunia industri kerja dan juga di dunia industri pendidikan. Jadi jangan hanya puas memiliki gelar hari tapi terus berkembang. Untuk anak-anak ibu seluruhnya yang sangat ibu sayangi dan banggakan, yang pertama, tinggalkan zona nyaman, karena zona nyaman akan mematikan potensi secara perlahan. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih belum punya asam urat, dan mumpung masih belum terlambat, jangan ragu untuk terus melompat demi masa depan yang lebih hebat. Demikian kata sambutan ini saya sampaikan, tapi tidak sah rasanya Bapak izin Ibu berpantun sedikit karena kita berada di Kabupaten Asahan, darah Melayu. Saya ingin menyampaikan pantun, nanti Bapak Ibu silakan berbalas pantun dengan saya. Masak selada pakai ikan bawal, ikan bawalnya berwarna merah.
Wisuda adalah awal untuk hari esok yang lebih cerah. Ini Ibu Panitia agak jauh nih, dari Padang ke Pekanbaru, membawa oleh-oleh untuk menantu. Belajar tidak kenal waktu, selamat atas gelar sarjana yang baru. Kalau dua tidak afdol, satu lagi sebagai penutup. Buah jeruk, buah mangga, sungguh manis itu rasanya. Hari ini kita di wisuda, jangan lupa besok daftar menjadi sarjana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Asyifa Kisaran, Ibu Dr. Haja Masdalifah Fasaribu, Eskepners SKM MKes, kami persilakan dengan hormat. Ini panggungnya ketinggian ya, atau orangnya kependean kali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Saiful Anwar Matondang MA PhD, yang alhamdulillah pada hari ini hadir beserta Ibu. Terima kasih Pak sudah hadir di Asyifa. Kemudian Bapak Kepala Dinas Kabupaten Asahan, Bapak Haji Purwanto Sidik Eskepners MKN, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, Ibu Susi Armaya Tanjung, ST, Ketua PISI Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Isa Indrawan SMM, dan juga hadir pada kesempatan hari ini. Beliau adalah juga Ketua PISI dan kita sama-sama bergabung di Asosiasi Perguruan Tinggi Sumatera Utara. Pengurus Yayasan, Sekretaris dan Bendahara, Ketua Stikes Ibu Stipina Hasanah Hasibuan STMKes MKep, Ketua IBI Cabang Asahan Ibu Bidan Elida SK, Ketua Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Asahan Ibu Esi Yulianti SSI Apoteker, Kepala Sekolah SMK Asyifa Kisaran Bapak Rahmat Ferdiansa SN, Bapak Ibu rohaniawan yang kami muliakan, pimpinan perguruan tinggi Kabupaten Asahan, pimpinan lahan praktek Rumah Sakit Puskesmas Klinik dan Kabupaten Asahan, Bapak Ibu orang tua, wali, suami, pendamping, wisudawan-wisudawati, serta undangan hadirin yang berbahagia, serta para wisudawan-wisudawati yang kami banggakan. Sedikit saya ingin cerita dulu apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Stikes terkait dengan prestasi-prestasi yang sudah disampaikan yang didapat oleh Asyifa. Tentunya ini tidak lepas dari perjuangan semua sivitas akademi, senat dosen yang membantu di Stikes Asyifa, kemudian partisipasi, dukungan, motivasi dari semua pihak. Saya ingin bercerita sedikit dengan waktu dilantiknya Pak Kalem, Pak Profesor Saiful Matondang. Di beberapa kesempatan ada beberapa ketua lembaga, di beberapa kesempatan selalu saya lihat Pak Kalem langsung mengetahui identitas salah satu institusi. Saya sampai berpikir kok bisa gitu ya, kok bisa langsung terkenal, langsung dekat. Nah, saya coba cari tahu, saya coba berusaha, saya coba dengan strategi saya sendiri. Akhirnya pada suatu saat Bapak Kepala menyampaikan di forum,
asik saya lihat nama Ibu Mas Dalipah di sini yang muncul. Dan itu berkat memang asosiasi APTKes yang selalu membawa saya, membawa saya di dalam semua pertemuan dengan asosiasi-asosiasi lain. Sehingga saya begitu senangnya bahwa Pak Kalem sudah mengenal saya. Apa ini? Intinya apa yang saya ceritakan ini? Bahwa kalau kita ingin meraih sesuatu, kalau kita ingin dilihat sesuatu atau dikenang oleh orang banyak, kita harus berjuang, kita harus berupaya. Bagaimana cara kita untuk bisa orang kenal dengan kita, orang senang dengan kita, orang bisa tahu dengan kita. Nah, ini ilustrasi yang saya sampaikan ini adalah fakta di lapangan yang menunjukkan demikian. Demikian juga dengan perguruan tinggi, asosiasi perguruan tinggi Sumatera Utara. Kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, tentunya karena adanya suatu kegiatan-kegiatan. Hal ini juga disampaikan tadi oleh Ketua Stikes bahwasanya semua itu diraih bukan hal yang mudah, tetapi butuh kerjasama, kerja keras, butuh komitmen, sehingga alhamdulillah Stikes Asifa mendapatkan 4 penghargaan yang sangat-sangat kami banggakan pada hari ini. Itu sebagai motivasi buat lulusan wisudawan pada hari ini. Jadi jangan pantang menyerah, jangan terus berpuas diri, tetap menggali potensi ke depan apa yang menjadi cita-cita. Kemudian tingkatkan pendidikan, tingkatkan skill. Itu yang perlu kita saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiranya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Asifa Kisaran merasa bangga dan bahagia di tengah-tengah sivitas akademi hadirin dan tamu undangan wisudawan wisudawati serta orang tua pendamping yang hadir, sangat diselimuti rasa bahagia atas keberhasilan 60 orang wisudawan wisudawati lulusan Stikes Asifa Kisaran pada periode 2 ini, di mana pada periode pertama sudah dilakukan wisuda tahun ajaran 2022 dan 2023 dengan jumlah wisudawan 406 orang, sehingga lulusan Stikes Asifa sudah meluluskan tahun ajaran ini 466 orang. Tentunya pagi ini menjadi pagi yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua, khususnya bagi wisudawan-wisudawati Stikes Asifa. Ini adalah sebuah hari yang menjadi catatan dalam sejarah kehidupan wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada program sarjana, diploma, dan ahli madya. Serta selalu saya mengingatkan bahwasanya keberhasilan ini merupakan langkah awal bagi para wisudawan-wisudawati untuk terus dapat mengembangkan diri sekalipun tidak berada di dalam kampus. Ujian sesungguhnya adalah ketika saudara-saudara berada di tengah masyarakat dan di dunia industri untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang diterima selama di bangku kuliah. Saya selalu mendoakan para wisudawan, semoga ilmu yang telah menjadi atau ilmu yang didapat di Stikes Asifa bisa diaplikasikan di masyarakat, menjadi ilmu yang berkah dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mencapai karir dan menggapai cita-cita. Kami tentunya sangat menyadari selama
saudara-saudara menempuh pendidikan di Stikes Ashifa, tentu masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Ini untuk baik fasilitas maupun pelayanan maupun di dalam proses pembelajaran. Untuk itu, mulai dari sivitas maupun yayasan akan selalu mengembangkan, memperbaiki diri untuk terus berbenah diri, terus melengkapi fasilitas, terus meningkatkan kualitas dosen agar kiranya lulusan-lulusan Stikes Ashifa dapat bermanfaat dan berdaya saing. Kemudian kekurangan-kekurangan ini juga menjadi suatu masukan bagi kami yayasan di dalam upaya pengembangan diri di masa yang akan datang. Sudah menjadi isu juga nasional para pendidikan kesehatan di Indonesia sebelum dilakukan wisuda harus melaksanakan uji kompetensi. Apa tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Stikes? Apakah itu menjadi momok dan lain sebagainya? Namun dengan komitmen yang dilakukan oleh Stikes Ashifa Kisaran, membimbing, memberikan selalu materi-materi uji kompetensi sehingga dapatlah tadi keberhasilan uji kompetensi di atas rata-rata 93% dan bahkan 100%. Inilah salah satu komitmen yang disampaikan oleh Ketua Stikes tadi untuk bisa dilaksanakan oleh seluruh sivitas Akademi Stikes Ashifa Kisaran. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami ucapkan kepada seluruh sivitas Akademi Stikes Ashifa, Bapak Ibu serta Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengetahuan bagi wisudawan-wisudawati. Semoga pengorbanan yang telah diberikan menjadi ladang amal jairiyah yang mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua, wali, pendamping, suami, karena di sini saya lihat tadi banyak wanita sampai dengan barisan prosesinya cuma satu yang ganteng Pak, selebihnya cantik-cantik semua. Jadi ini menunjukkan bahwasanya emansipasi wanita untuk berkarir tidak dihambat atau tidak dihalangi, dan juga yang wisudawan pada hari ini pun lebih mendominasi wanita. Karena memang prodi kita di sini adalah kebidanan, ada farmasi. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Wilayah LLDP Wilayah 1, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya yang tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, pengawasan bagi institusi kami selama ini. Semoga di masa yang akan datang pembinaan ini terus dapat diberikan guna menjadikan institusi kami menjadi institusi yang berkredibilitas dan lebih berdaya saing. Seiring itu pula kami sampaikan terima kasih atas penganugerahan sistem penjaminan mutu internal Direktorat Pendidikan Tinggi melalui LLDP Sumatera Utara meraih 3 penghargaan dan 1 penghargaan kerjasama terbaik. Insya Allah ke depan Ashifa dapat mempertahankan 5 kategori SPMI dan tidak kalah pentingnya adalah indikator kinerja utama ini menjadi target dari Stikes Ashifa ke depan. Kepada Bapak Ketua PISI kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, motivasi, arahan, dan bimbingan yang selalu memperhatikan perkembangan Stikes Ashifa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pada hari ini kami juga ingin menyampaikan bahwa ada penghargaan dari APISI untuk dosen dan mahasiswa yang berprestasi, di mana indikator penilaian mengacu pada indikator kinerja utama serta indikator lainnya. Semoga nanti ini akan disampaikan oleh Pak Ketua APISI sendiri ya Bu ya. Kami juga mengharapkan program-program ke depan akan
akan bisa lebih banyak lagi, lebih ditingkatkan lagi. Ini juga akan memotivasi seluruh sivitas untuk terus berkembang dan berbenah diri. Melalui kesempatan ini juga kami pengurus yayasan mengupayakan untuk perubahan bentuk Stikes Asifa menjadi institut atau universitas. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan kita semua, khususnya Pak Kepala Apisi, Kepala Dinas, stakeholder, profesi. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar dan peningkatan atau perubahan bentuk ini akan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat Asahan nantinya. Dan di sini juga kami ingin menginformasikan bahwasanya ke depan insya Allah kami hari Minggu akan melaksanakan juga kembali kunjungan ulang ke USM IPPT Malaysia untuk lanjutan kerjasama, karena kita sudah melaksanakan magang dan praktek lapangan bagi prodi farmasi, dan ini insya Allah prodi kebidanan kita juga akan laksanakan di Kelantan nanti. Dan kami berupaya mudah-mudahan nanti akan bisa kita jalin kerjasama pertukaran mahasiswa Malaysia ke Kabupaten Asahan ini. Pernah saya menyampaikan kepada teman-teman Sivitas Akademi, jangan takut, jangan kecil hati kalau kita di kabupaten. Saya bilang, kalau berlian tetap berlian, walaupun dia di lumpur tempatnya, di tempat jauh tempatnya tetap bercahaya sampai ke langit. Inilah harus kita upayakan Stikes Asifa. Mudah-mudahan Stikes Asifa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, Sumatera Utara pada khususnya, dan juga bahkan go internasional. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua wisudawan-wisudawati yang seluruh keluarganya telah mempercayakan para wisudawan atau mahasiswanya dididik di Stikes Asifa ini. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu kiranya berkenan menyebarluaskan keberadaan Stikes Asifa. Mungkin ada keluarga, anak, sahabat, kerabat yang ingin berkuliah atau sekolah di bidang kesehatan, Stikes Asifa lah tempat yang terbaik untuk bisa dididik. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sambutan, kami juga mengucapkan terima kasih selamat kepada wisudawan yang berprestasi tadi, dosen yang berprestasi nanti mungkin diumumkan. Jangan cepat berbangga diri, tapi ini adalah awal. Tingkatkan terus pengetahuan dan skill Anda. Tentunya tidak melupakan etika, karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, etika moral itu paling utama. Kalau kita baik, kita beretika, disiplin, dan kita bekerja sesuai dengan etika yang sudah kita dapatkan, saya yakin itu akan menjadi modal utama bagi wisudawan-wisudawati ke depan untuk meraih kesuksesan yang lebih baik. Tadi Ibu Ketua Stikes berpantun, jadi kita juga ikut berpantun. Nanti saya kalah pula dengan Ibu Ketua Stikes tidak berpantun. Kupeannya ada juga, Pak. Nanti kalau saya bilang Stikes Asifa, tolong disambut dengan jaya, jaya, jaya 3 kali. Itu slogan kita. Kalau Tuan pergi ke kota, jangan lupa naik sepeda. Kalau Puan ingin melanjutkan pendidikannya, masuk saja ke Stikes Asifa. Jaya, jaya, jaya. Banyak ikan kecil di air kolam. Jangan lupa diambil dengan saringan. Menuntut ilmu di Stikes Asifa Kisaran untuk mendapatkan kesuksesan. Memang kuliah sudah tamat,
para alumni Stikes Ashifa tetaplah bersatu. Persaingan tamatan semakin ketat, maka tetaplah selalu menjaga mutu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan dan arahan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Andus Saiful Anwar Matondang MA PhD, kami persilakan dengan hormat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Bapak Haji Purwanto Sidik, Escape Nurse MKM. Kemudian Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Susi Armayana Tanjung ST. Bapak Ketua Aptisi Sumatera Utara Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SEMM. Selamat datang di Kisaran, Pak. Kemudian pimpinan lahan praktek Stikes Ashifa Kisaran, rumah sakit, puskesmas, klinik se-Kabupaten Asahan. Kemudian undangan dari pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Asahan. Lalu yang teristimewa Ketua Yayasan Pendidikan Ashifa Ibu Dr. Hajah Mas Dalipah Pasaribu, Escape Nurse SKM MKes. Banyak gelarnya ya. Kemudian Bapak Sekretaris Yayasan Pendidikan Ashifa Bapak Haji Husnan Effendi Pasaribu, dan Bendahara Yayasan Pendidikan Ashifa Bapak Kevin Kumala Sakti Siregar SM MKM. Kemudian yang teristimewa juga Ibu Ketua Stikes Ibu Bidan Kusti Pina Hasanah Hasibuan SST MKes MKet. Kemudian Kepala SMK Swasta Ashifa Kisaran Bapak Rahmat Berdiansah SM. Dari profesi tentunya nanti yang akan mengambil sumpah yaitu Ibu Bidan Elida Hanum Escape, dan Ikatan Apoteker Indonesia Asahan Ibu Yesi Yulianti SSI. Bapak Ibu rohaniawan nanti akan mengambil sumpah anak-anak kita, khususnya bidang dan profesinya. Yang sangat berbahagia hari ini tentunya Bapak Ibu yang menjadi orang tua, wali, suami dari wisudawati, karena tidak ada wannya di sini, wati semua. Ada wisudawan. Ada laki-laki, coba berdiri. Enggak ada. Oh ada. Tapi tentunya bukan bidan ya. Mungkin dari farmasi ya wisudawan. Kalau bidan nggak ada. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang capaian Ashifa, Stikes Ashifa, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan tadi, bahwa ada beberapa penghargaan yang didapat tahun ini, dan juga semangat dari Ibu Yayasan beserta tim untuk mengejar akreditasi. Kalau akreditasinya sudah baik sekali dalam tahun ini, maka Ibu sudah bisa mengajukan profesi apoteker. Profesi apoteker di Sumatera Utara masih langka, Bu. Apalagi wilayah sini. Semuanya yang ada di Medan dan Deli Serdang. Di Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Simalungun, Kota Tanjung Balai tidak ada apoteker. Berarti peluangnya sangat banyak. Kemudian yang akan dikejar adalah meningkatkan
status dari STIKES menjadi Institut Kesehatan. Walaupun STIKES sebetulnya boleh juga membuka S2, tidak ada masalah. Tetapi Institut Kesehatan mungkin lebih banyak jangkauannya daripada STIKES. Kegiatan-kegiatan kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu diikuti oleh staf dan pimpinan dari STIKES Ashifa Kisaran. Semoga apa-apa yang mendapat apresiasi dari kementerian dapat ditingkatkan lagi di tahun 2024. Kepada wisudawan-wisudawati, pertama saya mengucapkan selamat bahwa Anda sudah menjadi bidan diploma 3 maupun profesi beserta S1 farmasi. Untuk nakes pada saat ini kita membutuhkan 3 kriteria pokok. Pertama adalah menguasai pengetahuan dan skill di bidang kesehatan yang Anda geluti. Yang kedua adalah kemampuan kolaborasi ketika Anda bekerja di rumah sakit, di klinik atau dinas kesehatan. Yang ketiga adalah kemampuan Anda berbahasa asing, karena banyak sekali alat-alat kesehatan, teknologi sekarang ini semuanya berbahasa Inggris. Walaupun bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa PBB, tapi mostly kegiatan-kegiatan yang berbau kesehatan itu banyak menggunakan referensi peralatan yang instruksinya dalam bahasa Inggris. Maka yang ketiga itulah menjadi dasar Anda, bagaimana menjadi bidan ataupun farmakolog yang profesional. Apakah Anda bekerja nanti untuk perusahaan obat dan sejenisnya, atau yang lainnya, tetap dituntut yang 3 itu. Kemudian update-lah kegiatan Anda. Kepada orang tua wali, saya mengucapkan apresiasi saya bahwa Bapak Ibu telah bersusah payah mensupport anak-anak kita sehingga selesai hari ini. Bahwa dalam catatan kami, Ashifa Kisaran ini adalah STIKES yang baik, bahkan mendapat penghargaan yang terbaik. Maka apabila ada saudara, famili, anak, keponakan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, silakan dibawa ke Ashifa. Semua tidak bisa di zona nyaman, ya. Semenjak saya kepala LLDT, mungkin seluruh yayasan, ketua, sekolah tinggi, rektor, direktur tidak bisa tidur saya buat. Mengapa? Saya mau menjadikan Sumatera Utara ini adalah tempat belajar terbaik se-Indonesia setelah Pulau Jawa. Kita sudah buktikan bahwa sampai kemarin kita sudah mendapatkan SK guru besar sebanyak 41 orang. Artinya LLDikti wilayah 1 melakukan loncatan yang luar biasa, bahwa dari 2018 sampai 2022 akhir itu guru besar jumlahnya hanya 25. Kita dalam 13 bulan kita sudah menyerahkan 41 SK. Yang berikutnya adalah peningkatan lektor kepala. Kenapa lektor kepala? Untuk akreditasi baik sekali dan unggul harus memiliki 3 orang lektor kepala dan 2 doktor. Dalam 13 bulan kita sudah menyerahkan SK 94 lektor kepala, mulai dari Medan sampai Nias Selatan, ya. Bapak Ibu mungkin tidak bisa membayangkan bahwa Universitas Nias Raya di Teluk Dalam di Nias Selatan yang tidak ada lektor kepalanya selama ini
rektornya Pak Sarumaha itu lektor kepala. Tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Begitu juga di Tapanuli Selatan. Tidak bisa dibayangkan sebelumnya bahwa salah satu universitas tertua di sana lektor kepalanya cuma 1 orang. Ya. Ketika saya masuk, itu pun NIDK. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, di Kota Padang Sidimpuan sudah banyak universitas dan alhamdulillah sekarang beberapa rektornya sudah lektor kepala di sana. Dan sebentar lagi saya yakin dalam 2 tahun ke depan mereka itu sudah guru besar di Tapanuli Selatan. Begitu juga di Nias Selatan. Kenapa? Karena kita harus memperbaikinya dari ujung. Kalau tempat Pak Isa nggak usah diperbaiki, Pak Isa mengerjakan sendiri. Ya, Ketua Aptisi Pak Isa, kalau di kampusnya di Unpad, di UISU, di UMSU, nggak juga datang tangan LLDIKT, mereka akan jalan sendiri karena mereka memang sudah settle. Tetapi di Nias Selatan, di Tapanuli Selatan, di Asahan ini, kalau kita tidak intervensi, itu nggak bisa untuk baik sekali, nggak bisa. Kalau tidak ada perlakuan khusus dari kepala LLDIKT dan tim untuk wilayah pinggiran, termasuk Labuhan Batu, Asahan, itu nggak akan bisa naik akreditasinya dan juga jumlah intake mahasiswanya. Maka kami dari LLDIKT selalu membuka kantor LLDIKT itu sebagai rumah bagi PTS, bukan kantor birokrasi. Karena kepalanya juga tidak begitu penting birokrasi dan dihormati. Yang penting kerja-kerja berhasil, dan kita di tingkat nasional kita ranking 3 untuk SPMI. Itu pekerjaan yang paling rumit sedunia. SPMI, sistem penjamin mutu internal kampus, itu paling rumit sedunia. Kenapa? Karena 9 unsur kerja itu harus dilaporkan secara periodik. Lalu kita dapat penghargaan di akhir 2023 sebagai SPMI terbaik 3 secara nasional.